warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Update informasi seputar dunia pendidikan CPNS, P3K, dan Matematika. Sobat sekalian, kali ini kami akan berbagi untuk sobat semua mengenai 5 trik ya di dalam mengerjakan 110 soal SKD CPNS dalam waktu 100 menit. Ya, jadi sobat UP sekalian, sama-sama kita ketahui bahwa di dalam tes SKD CPNS nanti jumlah soalnya 110 dan harus selesai dalam waktu 100 menit. Oleh karena itu, maka di dalam mengerjakan soal SKD ini perlu ada trik ya, sehingga waktu yang tersedia termanfaatkan dengan baik dan soal-soal yang diberikan dapat kita jawab dengan benar ya. Oke, kita akan sampai pada trik yang pertama, bahwa satu soal maksimal harus dikerjakan 55 detik. Ini dari mana? Dari 100 menit yang disiapkan, ya, yang tersedia dibagi dengan 110 soal, maka satu soal masing-masing kebagian 55 detik ya. Nah, namun demikian sobat sekalian, tidak menutup kemungkinan ya, meskipun 110 soal itu harus selesai dalam 100 menit, kalau dibagi rata memang satu soal maksimal 55 detik ya, tetapi tidak terlalu terpaku dengan waktu, tapi fokuslah untuk menemukan jawaban, karena seandainya kita seolah-olah diburu-buru dengan waktu, maka justru kita tidak fokus menemukan jawaban. 55 detik itu adalah waktu rata-rata ya. Kita bisa saja mungkin dalam satu soal yang cukup mudah itu dalam hitungan kurang dari 10 detik sudah mampu menjawab ya. Tetapi untuk yang golongan sedang misalnya mungkin tepat waktu 55 detik, atau untuk yang sulit mungkin lebih. Nah, jadi tetap sobat sekalian fokuslah pada menemukan jawaban yang benar meskipun waktu terus berjalan ya. Tetapi kita perlu membagi waktu itu dengan sebaik mungkin. Satu soal mungkin selesai dalam sekian detik, tapi soal yang lain harus diselesaikan lebih cepat misalnya begitu. Nah, kemudian sobat sekalian, di trik yang kedua, 100 menit yang diberikan itu perlu kita bagi waktunya menjadi 2 bagian. Apa saja 2 bagian itu? Yang pertama adalah bahwa 100 menit kita bagi menjadi 2, 90 menit pertama dan 10 menit terakhir ya. 90 menit pertama kita fokus untuk mencari jawaban benar dari setiap soal yang diberikan ya. Kemudian 10 menit terakhir itu untuk melengkapi soal yang belum dijawab atau masih ragu-ragu. Jadi sobat sekalian, di dalam menyelesaikan soal SKD nanti kita bisa menandai mana soal yang ragu-ragu ya. Kemudian untuk soal yang belum dijawab itu biasanya berwarna merah untuk nomor soalnya. Kemudian yang sudah selesai dijawab itu berwarna hijau. Sehingga pembagian waktu ini akan memudahkan kita, sehingga nanti seandainya ada soal-soal yang sulit yang perlu kita tinggalkan terlebih dahulu, maka ada waktu di 10 menit terakhir untuk mengulangi kembali ya. Kemudian sobat sekalian, yang ketiga, memulailah dari soal TKP ya. Kita tahu sobat sekalian bahwa di tes SKD CPNS ada 3 jenis soal. Soal TWK, kemudian TIU, dan terakhir adalah TKP. Nah, mengapa kita perlu mengerjakan soal TKP terlebih dahulu? Pertama, bahwa TKP tidak butuh perhitungan dan hafalan ya, sehingga bisa dikerjakan dengan waktu sesingkat mungkin. Usahakan di dalam menyelesaikan soal TKP ini selesai dalam waktu 30 menit. Ingat bahwa di dalam soal TKP tidak ada jawaban salah. Dari 4 pilihan itu, skor tertingginya adalah 5, kemudian skor terendahnya adalah 1 ya. Kemudian bahwa kalau kita mau memulai soal mengerjakan soal dari TKP, maka memulailah dari soal nomor 66 sampai dengan nomor soal 110 ya sobat sekalian. Nah, kemudian di trik yang keempat sobat sekalian, menurut saya harus ya, bahwa target sobat sekalian di dalam menyelesaikan soal SKD jangan hanya sekedar lulus passing grade ya. Kenapa ini penting ya sobat sekalian? Jika sekedar lulus passing grade, maka dipastikan ya sulit untuk melaju ke babak SKB atau seleksi kompetensi bidang. Ini kita bisa berkaca dari tahun 2019 yang lalu,
itu banyak sekali yang lulus passing grade, tetapi ingat bahwa yang diambil untuk masuk ke tes SKB adalah 3 tertinggi ya dikali jumlah formasi yang dibutuhkan. Seandainya jumlah formasinya 1, maka 3 yang akan ikut SKB. Jika formasinya ada 2, maka 6 yang ikut SKB. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha untuk mencapai sebaik mungkin di dalam nilai SKD ini ya. Kemudian asumsi kita bahwa passing grade SKD CPNS sama dengan SKD Dikdin ya, atau pendidikan kedinasan yang memang sudah berjalan dan sudah ada pengumumannya bahkan ya. Nilai-nilai dari mereka-mereka yang ikut ya tes untuk masuk ke sekolah kedinasan ini ternyata cukup tinggi sekali nilai-nilainya, cukup bagus ya. Maka sobat sekalian, kami doakan juga mudah-mudahan sukses dan nilainya bagus ya untuk sobat sekalian yang akan ikut tes CPNS. Kemudian asumsi kita kalau passing grade-nya sama dengan SKD sekolah kedinasan, maka TWK nilainya 65 minimal ya untuk lulus passing grade, TU 80 dan TKP 156 ya. Kemudian sobat sekalian, di tips yang terakhir fokuslah pada soal yang mudah ya. Ini penting sobat sekalian bahwa jangan sampai waktu yang ada kita habis untuk mengerjakan, berpikir untuk mencari jawaban benar terhadap soal yang sulit. Padahal di dalam soal tes CPNS ya ataupun tes evaluasi yang lain juga sama di dalam dunia pendidikan itu selalu dibuat bertingkat ya, tingkat kesukarannya mulai dari mudah, sedang dan sulit ya, paling tidak ada 3 itu. Ditambah lagi misalkan ada sekarang ini kan lagi apa istilahnya trennya adalah hot ya, soal-soal hot, higher order thinking skill ya. Mungkin di dalam tes penerimaan CPNS juga akan muncul ya soal-soal yang sifatnya hot tersebut. Kemudian kita tidak perlu membuang waktu untuk soal-soal yang sulit. Sekiranya soal itu perlu pemikiran yang cukup panjang, maka cukup ditinggalkan dulu saja, kemudian lewat untuk kita cari soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Ya, kemudian yang selanjutnya nanti di 10 menit terakhir kita akan kembali lagi untuk mengecek atau melihat soal-soal yang sulit tadi. Dan yang terpenting dari semuanya bahwa dari 110 soal yang ada itu sobat sekalian harus menjawab semua ya, jangan sampai dikosongkan karena di dalam tes seleksi CPNS ini tidak ada pengurangan nilai seandainya salah. Jadi umpama tidak menjawab pun 0 ya, umpama salah pun 0. Jadi lebih baik semua soal yang diberikan itu dijawab. Nah, itu saja sobat sekalian berbagi kami untuk sobat sekalian di kesempatan ini. Kami doakan mudah-mudahan sobat sekalian bisa lancar mengikuti tes sampai dengan lulus dan diterima menjadi ASN di tahun 2021 ini. Amin. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.